salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi durja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwa limuqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. Anak-anak sekalian, silakan dibuka kitabnya halaman 202. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakati amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu al-ashiratu. Al-qaidatu utawi qaidah al-ashiratu kang kaping 10 iku as-shadaqu al-muayyanu fi yadi zauji. As-shadaqu utawi mas kawin, as-shadaqu utawi mas kawin al-muayyanu kang ditentokake, al-muayyanu kang ditentokake fi yadi zauji ing dalem kekuasaane bojo lanang, fi yadi zauji ing dalem kekuasaane bojo lanang, qoblal qabdi ing dalem sadurunge ditampani, qoblal qabdi ing dalem sadurunge ditampani, iku matmunun den tempuhake, iku matmunun dan tempuhake dhamana akdin kelawan tempuan akad, dhamana akdin kelawan tempuan akad, au dhamana yatin utawa kelawan tempuan kekuasaan, au dhamana yatin utawa kelawan tempuan kekuasaan. Kaidah yang ke-10, mas kawin yang telah ditentukan yang masih berada dalam kekuasaan suami sebelum diterima oleh istri itu menjadi tanggungan suami dengan tanggungan akad ataukah tanggungan kekuasaan. Misalnya Ridwan menikah dengan Aisyah. Pada waktu akad nikah, Ridwan menyatakan bahwasanya maharnya berupa emas seberat 10 gram secara kontan.
setelah akad nikah, emas tersebut masih dibawa oleh Ridwan, belum diserahkan kepada Aisyah, maka emas tersebut kan menjadi tanggung jawab Ridwan. Pertanyaannya dalam kaidah ini, apakah mas kawin tersebut menjadi tanggungan akad ataukah tanggungan kekuasaan? Untuk perbedaan antara tanggungan akad dengan tanggungan kekuasaan bisa kalian lihat pada kitab Ats-Tsamaratul Mardiyah halaman 355. Di sana disebutkan bahwasanya doman akad yaitu tanggungan yang harus diganti dengan muqabilnya, seperti mabek diganti dengan taman. Kalau di sini mahar berarti nanti diganti dengan mahar misl. Sedangkan domaniyat yaitu tanggungan yang harus diganti dengan pengganti yang telah ditetapkan syara. Kalau berupa misl atau barang yang bisa ditakar dan ditimbang, maka harus diganti dengan misl. Kalau mutakawam yaitu selain misl atau barang yang punya harga, diganti dengan qimah. Tsumma muayyanu shadaqi fi yadi az-zawji qabla al-qabdi mahma yuqadi hal huwa matmunun dhamana aqdi fi yadihi aw bal dhamana aidi qawlani wa tarjihu lam ya'talifi fima laha minal furu'i qad qufi. Tsumma muayyanus sodaqi nuli utawi mas kawin kang ditentokake, nuli utawi mas kawin kang ditentokake fiyati zauji ing dalem kekuasaane bojo lanang, fiyati zauji ing dalem kekuasaane bojo lanang. Qoblal qabdi ing dalem sadurunge ditampani, qoblal qabdi ing dalem sadurunge ditampani. Mahma yuqati ing dalem semangsane diakati apa muayyanus sodaq, mahma yuqati ing dalem semangsane diakati apa muayyanus sodaq. Iku hal huwa ana ta utawi muayyanus sodaq, iku hal huwa ana ta utawi muayyanus sodaq iku matmunun ditempuhake, iku matmunun ditempuhake dhamana akdi kelawan tempuan akad, dhamana akdi kelawan tempuan akad. Fiyadihi ing dalem kekuasaane zaud, fiyadihi ing dalem kekuasaane zaud. Aubal dhamana aidi utawa balik kelawan tempuan kekuasaan, utawa balik kelawan tempuan kekuasaan. Qaulani ai jawabuhal utawa jawabul istifham iku qaulani pendapat loro. Watarjihulan utawi ngunggulake, watarjihulan utawi ngunggulake iku lam ya'talifi ora padha apa tarjih, iku lam ya'talifi ora padha apa tarjih.
fima ing dalem perkara laha kedue kaidah minal furu'i saking pira-pira cabang qad kufi kang temen-temen dienut apa ma as-shadaqu utawi mas kawin al-muayyanu kang ditentokake fiyati zauji ing dalem kekuasaane bojo lanang qoblal qabdi ing dalem sadurunge ditampani iku matmunun den tempuhake domana aktin kelawan tempuan akad au domanayatin utawa kelawan tempuan kekuasaan fihi ku tetep ing dalem jawabul istifham qaulani utawi pendapat loro watarjihulan utawi ngunggulake iku mukhtalafun dibedakake fil furu'i ing dalam pira-pira cabang as-shadaqu al-muayyanu fi yadi zauji qabla al-qabdi matmunun dhamana aktin au dhamana yatin. Mas kawin yang telah ditentukan yang masih dalam kekuasaan suami sebelum diterima oleh istri itu menjadi tanggungan suami dengan tanggungan akad ataukah tanggungan kekuasaan. Fihi qaulani. Dalam masalah ini terdapat dua pendapat. Wa tarjihu mukhtalafun fil furu'i. Pengunggulan di antara dua pendapat tersebut itu dibedakan sesuai dengan permasalahannya. Jadi dalam masalah ini ada yang menyatakan bahwasanya mas kawin tersebut menjadi tanggungan suami dengan tanggungan akad. Ada juga yang berpendapat bahwasanya mas kawin tersebut menjadi tanggungan suami dengan tanggungan kekuasaan. Lah, pengunggulan di antara dua pendapat ini disesuaikan dengan permasalahannya. Jadi dalam satu masalah nanti mas kawin tersebut dihukumi sebagai tanggungan akad. Pada masalah yang lain mas kawin tersebut dihukumi sebagai tanggungan kekuasaan. Wa tarjihul awwali lan utawi ngunggulake kang kawitan ai matmunun dhamana aktin lan utawi ngunggulake kang kawitan ai matmunun dhamana aktin iku fi furu'in
tetep ing dalem pira-pira cabang. Iku fi furu'in tetep ing dalem pira-pira cabang. Minha iku setengah saking furu' lautalifa utawi dawuh lautalifa. Lautalifa lamun rusak. Lautalifa lamun rusak. Apa ba'du sodaki setengahé mas kawin. Apa ba'du sodaki setengahé mas kawin. Infasakho mongko dadi rusak apa sodak. Infasakho mongko dadi rusak apa sodak. Fihi ing dalem ba'du. Fihi ing dalem ba'du. La fil baki ora ing dalem sekerine. La fil baki ora ing dalem sekerine. Balaha balik iku tetep keduwe zaujah. Balaha balik iku tetep keduwe zaujah. Al khiyaru utawi khiyar. Al khiyaru utawi khiyar. Fa in fasakhot mongko lamun ngrusak sapa zaujah. Fa in fasakhot mongko lamun ngrusak sapa zaujah. Rojaat mongko kena njaluk bali sapa zaujah. Rojaat mongko kena njaluk bali sapa zaujah. Ila mahril mithli maring mahar misl. Ala qauli dhamanil akdi ing atase pendapat kang ngarani tanggungan akad. Ing atase pendapat kang ngarani tanggungan akad. Wa huwa utawi rojaat ila mahril mithli. Wa huwa utawi rojaat ila mahril mithli iku al aswahu qaul aswah. Iku al aswahu qaul aswah. Wa ila qimatil abdaini lan maring aji kertone budak loro. Lan maring aji kertone budak loro. Ala muqabilihi ing atase qaul kang mbandingi al aswah. Ala muqabilihi ing atase qaul kang bandingi al aswah. Wa in ajazat lan lamun nglestarekake sapa zaujah. Wa in ajazat lan lamun nglestarekake sapa zaujah. Rojaat mongko kena njaluk bali sapa zaujah. Rojaat mongko kena njaluk bali sapa zaujah. Ila hiswati talifi maring bagiane kang rusak. Ila hiswati talifi maring bagiane kang rusak. Min mahril mithli saking mahar misl. Min mahril mithli saking mahar misl. Alal aswahi miturut qaul aswah. Alal aswahi miturut qaul aswah. Wa ila qimatihi lan maring aji kertone mahar misl. Wa ila qimatihi lan maring aji kertone mahar misl. Alal akhori miturut ing atase qaul kang liya. Alal akhori miturut ing atase qaul kang liya. Wa tarjihul awwali fi furu'in. Pada beberapa permasalahan, pendapat yang pertama yaitu yang menyatakan bahwasanya mas kawin tersebut menjadi tanggungan akad. Itu diunggulkan. Di antara permasalahan tersebut yang pertama yaitu lautalifa ba'du sodaki infasakho fihi la fil baki.
seandainya sebagian mas kawin tersebut itu rusak, maka yang dihukumi rusak itu ya hanya sebagian itu saja, yang lain tidak. Balaha al-khiyaru, tetapi seorang istri mempunyai hak khiyar. Fa in fasakhot raja'at ila maril mithli ala qauli dhamanil aqdi wa huwa al-ashah. Jika seorang istri tersebut memilih fasakh nikah, maka dia berhak meminta ganti rugi berupa mahar mithal. Hal ini menurut pendapat yang menyatakan bahwasanya mahar tersebut menjadi tanggungan akad, dan ini adalah qaul ashah. Wa ila qimatil abdaini ala muqabilihi, dan seorang istri tersebut berhak meminta ganti rugi berupa harganya 2 budak. Ini menurut pendapat lawannya qaul ashah. Wa in ajazat raja'at ila hisati talifi min mahril mithli alal ashah. Dan jika seorang istri tersebut memilih meneruskan akad nikahnya, maka dia berhak meminta ganti rugi berupa bagian dari mahar yang rusak tersebut dari mahar mithal. Hal ini menurut qaul ashah. Wa ila qimatihi alal akhari, dan dia berhak meminta ganti rugi berupa harganya mahar mithal tersebut. Ini menurut pendapat yang lain. Misalnya seperti tadi, Ridwan menikah dengan Aisyah. Pada waktu akad, Ridwan menyebutkan bahwasanya maharnya itu berupa emas seberat 10 gram. Dibayar kontan. Setelah akad nikah, emas seberat 10 gram ini tidak diberikan kepada Aisyah, akan tetapi masih dibawa oleh Ridwan. Lalu sebagian mas kawin tersebut itu dihilangkan oleh Ridwan. Misalnya mas kawin yang berupa emas seberat 10 gram tersebut itu berupa cincin sama gelang. Masing-masing beratnya 5 gram. Cincinnya 5 gram, gelangnya 5 gram. Nah, ketika cincin sama gelang ini disimpan oleh Ridwan di lemari, kemudian hilang cincinnya, tinggal gelangnya. Ini namanya mas kawinnya rusak sebagian. Maka bagaimana? Infasakha fihi la fil baqi. Maka yang rusak itu ya hanya sebagian itu saja, tidak secara keseluruhan. Dan Aisyah sebagai seorang istri itu mempunyai hak khiyar. Jika Aisyah memilih melakukan fasakh, maka dia berhak untuk meminta ganti rugi berupa mahar mithal. Mahar mithal itu apa? Mahar yang biasa diberikan pada perempuan yang sederajat dengan Aisyah itu, atau dengan melihat kerabatnya. Itu namanya mahar mithal. Kalau mahar yang disebutkan pada waktu akad itu namanya mahar musamma. Nah, hal ini menurut pendapat yang menyatakan bahwasanya mas kawin tersebut itu menjadi tanggungan akad, dan ini adalah qaul ashah. Dan Aisyah
boleh meminta ganti rugi berupa harganya 2 orang budak. Hal ini menurut pendapat yang menjadi lawannya qaul ashah. Wa in ajazat rojaat ila hisati talifi min mahril mithli. Dan jika Aisyah memilih meneruskan ikatan perkawinannya itu, maka dia berhak meminta ganti rugi pada bagian yang rusak tadi dari mahar misal. Ini menurut qaul ashah. Dan Aisyah meminta ganti rugi berupa harganya. Ini menurut pendapat yang lain. 2. Al-manafi'u utawi piro-piro manfaat. Al-manafi'u utawi piro-piro manfaat asabitatu kang tetep fiyadihi ing dalam kekuasaane Zaud. Fiyadihi ing dalam kekuasaane Zaud. Iku layat manu ora nempui sapa Zaud. Iku layat manu ora nempui sapa Zaud. Ha ing al-manafi. Ha ing al-manafi. Alal aswahi miturut qaul ashah. Alal aswahi miturut qaul ashah. Binaan krono jenengake. Binaan krono jenengake ala dhamanil akdi ing atase pendapat kang ngarani tempuan akad. Ing atase pendapat kang ngarani tempuan akad. Wayat manu lan nempui sapa Zaud. Wayat manu lan nempui sapa Zaud ha ing al-manafi ala dhamanil yadi ing atase pendapat kang ngarani tempuan kekuasaan. Ala dhamanil yadi ing atase pendapat kang ngarani tempuan kekuasaan. Masalah yang kedua, al-manafi'u ats-tsabitatu fi yadihi la yatmanuha alal ashah. Manfaat-manfaat yang diperoleh oleh suami itu tidak wajib diganti. Hal ini menurut qaul ashah. Binaan ala dhamanil akdi. Pendapat ini didasarkan pada pendapat yang menyatakan bahwasanya mahar tersebut itu menjadi tanggungan akad. Wayat manuha ala dhamanil yati. Dan suami wajib mengganti manfaat tersebut jika didasarkan pada pendapat yang menyatakan bahwasanya mahar tersebut menjadi tanggungan kekuasaan. Misalnya tadi Ridwan menikah sama Aisyah. Maharnya berupa mobil Alphard misalnya. Setelah akad nikah, mobil ini tidak langsung diserahkan kepada Aisyah, tapi dipakai oleh Ridwan. Misalnya dipakai Ridwan dalam jangka waktu 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan mobil ini baru diserahkan kepada Aisyah. Nah, pertanyaannya, apakah Ridwan wajib memberikan ganti rugi kepada Aisyah karena telah memanfaatkan mobil tersebut selama 4 bulan? Menurut qaul ashah tidak. Kenapa? Karena hal ini didasarkan pendapat yang menyatakan bahwasanya mahar tersebut merupakan tanggungan akad.
dan Ridwan wajib memberikan ganti rugi kepada Aisyah karena telah memanfaatkan mobil tersebut selama 4 bulan. Hal ini didasarkan pada pendapat yang menyatakan bahwasanya mahar tersebut menjadi tanggungan kekuasaan. Wa tarjihu tsani lan utawi ngunggulake pendapat kang kaping pindho ai matmunun dhamana yadin. Wa tarjihu tsani lan utawi ngunggulake pendapat kang kaping pindho ai matmunun dhamana yadin. Iku fi furu'in tetep ing dalam pira-pira cabang. Iku fi furu'in tetep ing dalam pira-pira cabang. Minha iku setengah saking furu'. Lauzada utawi dawuh lauzada. Lauzada lamun tambah apa sodak. Lauzada lamun tambah apa sodak. Fiyadihi ing dalam kekuasaane Zaud. Fiyadihi ing dalam kekuasaane Zaud. Ziyadatan kelawan tambahan. Ziyadatan kelawan tambahan. Munfasilatan kang pisah. Munfasilatan kang pisah. Fahiya mongko utawi ziyadah munfasilah. Fahiya mongko utawi ziyadah munfasilah iku lil mar'ati tetep kedue bojo wadon. Iku lil mar'ati tetep kedue bojo wadon. Qat'an kelawan pasti. Qat'an kelawan pasti. Binaan krono jenengake. Binaan krono jenengake ala dhamanil yati ing atase pendapat kang ngarani tanggungan kekuasaan. Ing atase pendapat kang ngarani tanggungan kekuasaan. Wa ala dhamanil akdi lan ing atase pendapat kang ngarani tanggungan akad. Lan ing atase pendapat kang ngarani tanggungan akad. Wajani utawi pendapat loro. Wajani utawi pendapat loro. Kalmabi'i koyok barang kang didol. Kalmabi'i koyok barang kang didol. Wa tarjihu tsani fi furu'in. Pada beberapa permasalahan yang diunggulkan adalah pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang menyatakan bahwasanya mahar tersebut itu menjadi tanggungan kekuasaan. Di antaranya yang pertama yaitu lauzada fi yadihi ziyadatan munfasilatan. Fahiya lil mar'ati qat'an binaan ala dhamanil yadi. Seandainya mahar yang berada di bawah kekuasaan suami tersebut itu bertambah dengan tambahan munfasilah, tambahan yang terpisah, maka tambahan tersebut itu menjadi milik istri secara pasti. Hal ini didasarkan pada pendapat yang menyatakan bahwasanya mahar tersebut itu menjadi tanggungan kekuasaan. Dan jika mahar tersebut itu dihukumi menjadi tanggungan akad, maka ada dua pendapat. Sebagaimana barang yang dijual sebelum diserahkan kepada pembeli. Jadi misalnya
Ridwan menikah dengan Aisyah, maharnya berupa seekor sapi. Nah, ketika sapi tersebut itu belum diserahkan kepada Aisyah, sapi tersebut mempunyai anak. Sapi tersebut mempunyai anak. Ini namanya tambahan munfasilah. Pertanyaannya, anak sapi tersebut itu milik siapa? Apakah milik Ridwan ataukah milik Aisyah? Menurut pendapat yang menyatakan bahwasanya mahar tersebut itu menjadi tanggungan kekuasaan, maka anak sapi tersebut itu menjadi milik Aisyah. Dan jika menurut pendapat yang menyatakan bahwasanya mahar tersebut itu menjadi tanggungan akad, maka ada dua pendapat. Sebagaimana hukumnya barang yang dijual sebelum diserahkan kepada pembeli. 2. Lau astaqo, lamun nguwai mas kawin sapa zaud, lamun nguwai mas kawin sapa zaud ha ing zaujah, ha ing zaujah, nisoban ing mahar rupa sak nisab, ing mahar rupa sak nisab. Walam takbit, lan durung nampani sapa zaujah, walam takbit lan durung nampani sapa zaujah, hatta hala sehingga tumeka apa nisab, hatta hala sehingga tumeka apa nisab al haula ing setahun, al haula ing setahun. Wajaba mongko wajib, wajaba mongko wajib alaiha ing atase zaujah, alaiha ing atase zaujah apa az-zakatu zakat, apa az-zakatu zakat, fil ashahi ing dalam qaul ashah. Wa fi wajhin nan iku tetep ing dalam siji wajah, la utawi dawuh la, la ora wajib binaan krono jenengake ala dhamanil akdi ing atase pendapat kang ngarani tanggungan akad, ing atase pendapat kang ngarani tanggungan akad. Faqad sukhiha mongko teman-teman disohehake, mongko teman-teman disohehake huna ing dalam kene masalah, huna ing dalam kene masalah opo qaulu dhamanil yati, pendapat kang ngarani tanggungan kekuasaan. Opo qaulu dhamanil yati, pendapat kang ngarani tanggungan kekuasaan. Masalah yang kedua, lau astaqoha nisoban walam takbidhu hatta hala al haula wajaba alaiha az-zakatu fil ashahi. Seandainya seorang suami memberikan mas kawin kepada istrinya berupa harta yang mencapai 1 nisab, dan istri tersebut belum menerima mas kawin tersebut sampai
datang waktu haul, maka istri tersebut wajib mengeluarkan zakatnya. Hal ini menurut kaul ashah. Wa fi wajhin la, pendapat yang lain menyatakan tidak, binaan ala dhamanil akdi. Hal ini didasarkan pada pendapat yang menyatakan bahwasanya mahar tersebut menjadi tanggungan akad. Faqad sukhiha huna qaulu dhamanil yati. Dalam permasalahan ini yang dibenarkan adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya mahar tersebut itu menjadi tanggungan kekuasaan. Nah, misalnya Ridwan menikah dengan Aisyah, maharnya berupa emas seberat 100 gram. Emas seberat 100 gram ini berarti sudah mencapai satu nisab. Akan tetapi emas seberat 100 gram tersebut tidak diberikan kepada Aisyah sampai datang waktu haul, berarti selama 1 tahun emas ini masih dibawa oleh Ridwan, belum diberikan kepada Aisyah. Pertanyaannya, apakah Aisyah wajib mengeluarkan zakatnya emas 100 gram tersebut atau tidak? Menurut kaul ashah wajib. Hal ini didasarkan pada pendapat yang menyatakan bahwasanya mahar tersebut itu menjadi tanggungan kekuasaan. Menurut pendapat yang lain, Aisyah tidak wajib mengeluarkan zakat dari emas 100 gram tersebut. Hal ini didasarkan pada pendapat yang menyatakan bahwasanya mahar tersebut itu menjadi tanggungan akad. Nah, dalam permasalahan ini pendapat yang dibenarkan adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya mahar tersebut itu menjadi tanggungan kekuasaan. Oleh karena itu, Aisyah sebagai seorang istri wajib mengeluarkan zakatnya. 3. Laukana lamun ono opo sodak, laukana lamun ono opo sodak iku dainan rupa utang, iku dainan rupa utang. Jaza mongko wenang opo al-i'tiyadu njaluk ganti, opo al-i'tiyadu njaluk ganti. Anhu saking dain, alal asohi ing atase qaul ashah, alal asohi ing atase qaul ashah. Binaan krono jenengake ala dhamanil yati ing atase pendapat kang ngarani tanggungan kekuasaan, ing atase pendapat kang ngarani tanggungan kekuasaan. Wala dhamanil akdi lan iku tetep ing atase pendapat kang ngarani tanggungan akad, lan iku tetep ing atase pendapat kang ngarani tanggungan akad. La yajuzu utawi dawuh la yajuzu, la yajuzu ora wenang apa al-i'tiyad, la yajuzu ora wenang apa al-i'tiyad. Masalah yang ketiga, laukana dainan
jaza al-i'tiyadu anhu alal asohi binaan ala domanil yati. Seandainya mas kawin tersebut itu berupa hutang, maka diperbolehkan meminta gantinya menurut qaul asoh. Hal ini didasarkan pada pendapat yang menyatakan bahwasanya mas kawin tersebut itu menjadi tanggungan kekuasaan. Wala dhamanil akdi la yajuzu. Dan jika didasarkan pada pendapat yang menyatakan bahwasanya mas kawin tersebut itu menjadi tanggungan akad, maka tidak diperbolehkan meminta ganti. Misalnya Ridwan menikah dengan Aisyah. Mas kawinnya berupa uang 10 juta. Dan uang 10 juta itu masih dihutang Atok. Jadi Ridwan mempunyai uang 10 juta yang dihutang oleh Atok, dan itu dijadikan mas kawin ketika menikah dengan Aisyah. Maka Aisyah diperbolehkan meminta ganti. Ini menurut qaul asoh. Hal ini didasarkan pada pendapat yang menyatakan bahwasanya mas kawin tersebut itu menjadi tanggungan kekuasaan. Dan jika didasarkan pada pendapat yang menyatakan bahwasanya mas kawin tersebut itu menjadi tanggungan akad, maka ya tidak diperbolehkan meminta ganti itu. Al-faslu ats-tsalitsu wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.